Halo teman-teman, bertemu lagi nih bersama kakak. Nah, bagaimana penjelasan dari rekan-rekan kakak? Pasti teman-teman sudah lebih paham kan mengenai aljabar ini. Nah, untuk sekarang di sini kakak akan membahas penjumlahan dan pengurangan aljabar. Bentuk aljabar yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan yaitu hanya pada bentuk aljabar yang mempunyai suku yang sama. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan memiliki rumus sebagai berikut. Nah, untuk penjumlahan memiliki rumus AN tambah BN sama dengan A tambah BN. Dan untuk pengurangan AN dikurangi BN sama dengan A dikurangi BN. Nah, pasti teman-teman masih bingung kan? Maksudnya gimana, Kak? Nah, misalkan kakak mempunyai 5 apel dan 2 apel. Nah, ini pasti teman-teman sudah mengetahuinya kan? 5 ditambah 2 sama dengan 7 kan? Nah, misalkan apel ini kita anggap sebagai A, maka 5A ditambah 2A sama dengan 7A. Nah, di mana 5 ini sebagai koefisien dan A ini sebagai variabel, maka yang akan dijumlahkannya itu yang koefisiennya saja ya. Jadi misalkan tadi 5A sama 2A. Nah, itu yang dijumlahkannya itu yang 5 sama 2-nya aja. 5 tambah 2, 7. Nah, sedangkan yang A itu hanya ditulis kembali aja, jadi A aja ya. Jadi 5A ditambah 2A sama dengan 7A. Penjumlahan dan pengurangan aljabar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan aljabar yang dasar, dan yang kedua, penjumlahan dan pengurangan aljabar berpangkat. Nah, pasti teman-teman masih bingung kan, penjumlahan aljabar yang sederhana atau yang berpangkat itu yang seperti apa sih, Kak? Nah, biar adik-adik tahu, yuk simak videonya. Nah, sekarang kakak akan membahas yang pertama dulu, yaitu menjumlahkan atau mengurangkan aljabar yang dasar. Nah, ini meliputi yang pertama, penjumlahan sederhana. Nah, untuk bentuk penjumlahan yang sederhana yaitu sebagai berikut. Nah, ini 2x tambah 4x sama dengan 2 tambah 4x. Nah, untuk 2 tambah 4 ini kita jumlahkan yaitu 6. Nah, untuk x kita tinggal tulis kembali yaitu jadi 6x. Nah, bagaimana Kak jika dengan pengurangan? Nah, kalau pengurangan itu sama saja ya adik-adik, cuman ini dikurangkan. Kalau yang tadi ditambah, yang sekarang dikurangkan. Ini contohnya 7x dikurangi 3x sama dengan 7 dikurangi 3x. Nah, untuk 7 dan 3 ini kita kurangkan. 7 dikurangi 3 sama dengan 4 dan x-nya itu diturunkan. Jadi 7 dikurangi 3 sama dengan 4x. Nah, di sini kakak akan memberikan contoh ya teman-teman. Contoh yang pertama, 3x ditambah 5 sama dengan 3 ditambah 5x sama dengan 8x. Nah, contoh yang kedua, 7y dikurangi 4y sama dengan 7 dikurangi 4y sama dengan 3y. Nah, untuk contoh selanjutnya, 3x ditambah 2x ditambah 7x sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 7x sama dengan 12x. Nah, selanjutnya 8c dikurangi 3c dikurangi 2c sama dengan 8 dikurangi 3 dikurangi 2c sama dengan 3c. Nah, yang kedua yaitu menjumlahkan dan mengurangkan dengan konstanta. Nah, untuk contoh bentuknya seperti ini ya teman-teman, yaitu 2y ditambah 1 ditambah 4y ditambah 3 sama dengan 2y ditambah 4y ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 2 ditambah 4y ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 6y ditambah 4. Nah, ini bagaimana kok bisa dibagi-bagi gini?
Nah, di sini kita mengelompokkan terlebih dahulu. Jadi, yang ada variabel Y itu akan dijumlahkan dengan variabel Y juga. Dan yang hanya konstanta atau yang tidak ada variabelnya itu dijumlahkan dengan yang tidak ada variabelnya juga. Nah, di sini seperti contohnya 2Y ditambah 4Y, nah itu memiliki variabel yang sama, dan 1 ditambah 3 itu tidak ada variabelnya, yaitu hanya konstanta. Nah, itu dijumlahkannya 2 ditambah 4Y sama dengan 6Y, dan 1 ditambah 3 yaitu 4. Nah, terus kenapa yang 6Y ditambah 4-nya tidak dijumlahin? Karena itu berbeda suku ya teman-teman. Yang satu ada variabelnya, yang satu hanya konstanta atau yang tidak ada variabelnya. Jadi itu sudah sampai sana ya teman-teman. Nah, biar teman-teman lebih paham, kakak kasih contoh ya. Misalkan 7X ditambah 2X ditambah 3 sama dengan 7 ditambah 2X ditambah 3 sama dengan 9X ditambah 3. Kemudian contoh yang kedua, 8X dikurangi 4X ditambah 7 dikurangi 2 sama dengan 8X dikurangi 4X ditambah 7 dikurangi 2 sama dengan 8 dikurangi 4X ditambah 5 sama dengan 4X tambah 5. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan negatif. Nah, untuk contoh bentuknya seperti ini ya teman-teman, yaitu 2X ditambah min 3X ditambah 2 sama dengan 2X dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 2 dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan min X ditambah 2. Nah, untuk contoh yang ini agak sedikit bervariasi ya teman-teman, yaitu karena sukunya ada minusnya. Nah, untuk seperti ini kita jumlahin terlebih dahulu ya. Jadi plus dikali min sama dengan min. Nah, kita tulis di sini min karena hasil dari plus dikali min itu sama dengan min kan. Nah, jadi 2X min 3X. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita jumlahin aja ya. Kita kelompokkan terlebih dahulu, yaitu 2X dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 2 dikurangi 3X ya, karena dikelompokkan dulu, terus ditambah 2. Nah, 2 dikurangi 3 sama dengan min X ditambah 2. Nah, sebagai contoh, 2X dikurangi negatif 3X sama dengan 2X ditambah 3X sama dengan 2 ditambah 3X sama dengan 5X. Nah, ini kenapa hasilnya positif? Karena jika negatif dikali negatif, hasilnya pasti positif. Nah, jadi 2X ditambah 3X sama dengan 2 ditambah 3X sama dengan 5X. Nah, untuk contoh soal yang selanjutnya, itu negatif 4Y dikurangi negatif 7Y sama dengan negatif 4Y ditambah 7Y sama dengan negatif 4 ditambah 7Y sama dengan 3Y. Nah, ini kenapa hasilnya positif? Karena seperti yang kakak bilang tadi, jika negatif dikali sama negatif sama dengan hasilnya positif. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan banyak suku. Nah, seperti ini contohnya ya teman-teman. 2X ditambah 3Y ditambah 4X ditambah Y ditambah 7Z ditambah 3. Nah, jika seperti ini tinggal kita jumlahkan saja dengan variabel yang sama. Nah, misalkan 2X ditambah 4X sama dengan 6X, kemudian 3Y ditambah Y sama dengan 4Y. Nah, untuk 7Z dan 3 itu ditulis kembali karena tidak ada suku yang sama. Variabel Z cuma 1 dan konstantanya juga cuma 1. Yaitu tinggal tulis kembali aja. 7Z ditambah 3. Nah, untuk contoh selanjutnya, 3X dikurangi 4X
dikurangi 7Y dikurangi 8Y dikurangi 3. Nah, jika seperti ini sama seperti tadi ya teman-teman. Jadi variabel X dengan variabel X, variabel Y dengan variabel Y. Nah, misalkan 3X dikurangi 4X sama dengan min X dan negatif 7Y. Nah, ingat ya teman-teman, untuk negatifnya ini jangan lupa, jangan sampai tidak ke bawah ya teman-teman. Negatif 7Y dikurangi 8Y. Nah, sama dengan negatif 15Y. Kemudian dikurangi 3. Karena min 3 ini sendiri, jadi tinggal ditulis kembali aja. Min 3. Nah, pembahasan terakhir yaitu penjumlahan dan pengurangan aljabar berpangkat. Nah, menjumlahkan elemen aljabar dengan pangkat variabel yang berbeda dihitung secara terpisah. Misalnya, X kuadrat dan X pangkat 3 itu dijumlahkan secara terpisah. Nah, contohnya sebagai berikut. 3X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 3 ditambah 7X pangkat 2 ditambah 8X pangkat 2 ditambah 6. Nah, seperti yang teman-teman lihat, yang berpangkat 3 yaitu angka 3 dan 4. Nah, kemudian tinggal jumlahkan saja. 3 ditambah 4, X pangkat 3 sama dengan 7X pangkat 3. Kemudian dengan X pangkat 2 yaitu angka 7 dan 8. Tinggal jumlahkan saja. 7 ditambah 8 sama dengan 2. Dan untuk 6 itu konstantanya cuma 1, jadi ditulis kembali plus 6. Kemudian selanjutnya 2X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 2 dikurangi 8X pangkat 3. Nah, untuk cara menjumlahkannya sama seperti yang tadi ya teman-teman. Jadi kita menjumlahkan suku dengan pangkat yang sama, yaitu 2X pangkat 2 dikurangi 3X pangkat 2, yaitu 2 dikurangi 3X pangkat 2 sama dengan negatif X pangkat 2. Nah, selanjutnya positif 3X pangkat 3 dikurangi 8X pangkat 3. Nah, 3 dikurangi 8X pangkat 3 sama dengan negatif 5X pangkat 3. Oke teman-teman, itu dia pembahasan tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah mengerti ya. Dan untuk sesi selanjutnya yaitu tentang perkalian aljabar yang akan disampaikan oleh Kak Amel. Yuk kita simak videonya. Halo adik-adik, balik lagi nih sama kakak. Untuk materi selanjutnya ada perkalian aljabar. Dalam perkalian aljabar, dua suku aljabar dapat dikalikan. Bagaimanapun bentuknya bisa dikalikan. Dalam perkalian aljabar, perlu diingat rumus berikut. Ada A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A pangkat X ditambah Y. Jadi dalam suatu perkalian, jika terdapat dua variabel yang sama dikalikan, jadi pangkatnya ditambah. Begitu. Oke, untuk selanjutnya di sini kakak punya beberapa soal. Oke, untuk yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di penjumlahan aljabar, A ditambah A yaitu 2A. Dan untuk yang perkalian, sama seperti rumus yang tadi, yang ini, A pangkat 1 kali A pangkat 1, berarti A pangkat 1 kali A pangkat 1 menjadi A pangkat 1 ditambah 1. Jadi A pangkat 2. Gitu. Nah, selanjutnya ada 3A ditambah 5A. Karena variabelnya sama, berarti kita tinggal tambahkan angkanya kan. 3A ditambah 5A jadi 8A.
Untuk yang perkaliannya 3A dikali 5A. Kita kalikan angkanya terlebih dahulu ya. 3 dikali 5 jadi 15. Lalu A dikali A jadi A pangkat 2. Sama seperti yang atas ini. Jadi 3A dikali 5A jadi 15A pangkat 2. Oke, untuk soal selanjutnya ada 7A ditambah 2B. Nah, karena di sini memiliki variabel yang berbeda, di sini ada A, di sini ada B, berarti tidak bisa dijumlahkan. Jadi hasilnya tetap seperti ini, tidak bisa terus ulang. Jadi 7A ditambah 2B. Untuk yang perkaliannya, kita bagi untuk dikalinya angka dan variabel. Oke, untuk angkanya 7 dikali 2 jadi 14. Dan untuk variabelnya A dikali B jadi AB. Nah, perkalian ini berbeda dengan pertambahan. Jika di pertambahan, jika memiliki variabel yang berbeda, tidak bisa dijumlahkan. Tapi kalau di perkalian, jika memiliki variabel yang berbeda, masih tetap bisa dikali. Nah, jadi 7A dikali 2B, 4 menjadi 14AB. Seperti itu. Oke, untuk soal berikutnya, ada 5Z pangkat 2 ditambah 3Z. Nah, karena di sini juga memiliki Z pangkat 2 dan di sini Z pangkat 1, dan berarti variabelnya berbeda, berarti tidak bisa dijumlahkan, kan? Nah, jadi tetap seperti ini. Untuk perkaliannya, kita kalikan angkanya terlebih dahulu. 5 dikali 3 jadi 15. Z pangkat 2 dikali Z atau Z pangkat 1 jadi Z pangkat 2 ditambah 1. Jadi Z pangkat 3. Jadi hasil dari 5Z pangkat 2 dikali 3Z yaitu 15Z pangkat 3. Nah, oke, selanjutnya ada 3A pangkat 2B ditambah 2AB pangkat 2. Nah, sama nih, variabelnya berbeda. Berarti tidak bisa dijumlahkan. Kita 3A pangkat 2B ditambah 2AB pangkat 2. Oke, untuk yang perkalian, kita kalikan angkanya terlebih dahulu. 3 dikali 2 jadi 6. Lalu variabel A pangkat 2 dikali variabel A pangkat 1. Berarti A pangkat 2 ditambah 1. Berarti A pangkat 3. Sekarang yang B-nya B pangkat 1 dikali B pangkat 2. Berarti B pangkat 1 ditambah 2. Jadi hasilnya B pangkat 3. Jadi 3A pangkat 2B dikali 2AB pangkat 2 hasilnya 6A pangkat 3 B pangkat 3. Seperti itu. Sekarang kita lanjut yuk. Nah, jadi dalam perkalian aljabar ini untuk mempermudah kerjakan perkalian aljabar dengan urutan kita kalikan tandanya terlebih dahulu, lalu kita kalikan angka, lalu kita kalikan variabel atau hurufnya. Nah, seperti ini kakak punya contoh. Nah, di sini ada contoh yang pertama. Nah, seperti penjelasan di atas ini, untuk urutan, kita kalikan tandanya terlebih dahulu. Kita kalikan, di sini memiliki tanda negatif, positif, dan negatif. Jadi, negatif dikali positif jadi negatif. Negatif dikali negatif jadi positif. Jadi tanda akhirnya adalah positif. Lalu kita kalikan angkanya. Kita lihat di sini ada 3. Berarti dikali 5 jadi 15. 15 dikali 2 jadi 30. Oke, selanjutnya kita kalikan variabelnya. Di sini ada variabel X dan juga variabel Y. Pertama kita kalikan variabel X-nya terlebih dahulu. Di sini ada X pangkat 2 dikali X pangkat 1
berarti X pangkat 3. Lalu X pangkat 3 dikali X pangkat 3. Jadi, nah, X pangkat 2 ditambah X pangkat 1 kali X pangkat 3. Jadi, X pangkat 2 ditambah 1 ditambah 3. Oke, kita kalikan variabel selanjutnya ada variabel Y. Di sini ada variabel Y pangkat 1, Y pangkat 3, dan Y pangkat 2. Berarti Y pangkat 1 ditambah 3 ditambah 2. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Jadi hasilnya di sini 30 tetap 2 ditambah 1, 3 ditambah 3, 6. Jadi X pangkat 6. Lalu Y-nya 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 2, 6. Jadi Y pangkat 6. Jadi hasil akhirnya yaitu 30 X pangkat 6, Y pangkat 6. Nah, di sini Bapak punya contoh soal yang kedua. Ada 4AB dikali negatif 5A kuadrat B kuadrat dikali 2AB pangkat 3. Seperti urutan tadi ini, yang pertama kita kalikan tandanya terlebih dahulu. Pertama di sini ada positif dikali negatif, jadi negatif. Negatif kali positif, jadi negatif. Nah, oke, selanjutnya kita kalikan angkanya. 4 dikali 5, 20. 20 dikali 2, jadi 40. Oke, selanjutnya kita kalikan variabel. Di sini ada variabel A dan juga B. Oke, untuk variabel pertama kita kalikan variabel A-nya terlebih dahulu. Ada A pangkat 1, A pangkat 2, dan A pangkat 1. Berarti selanjutnya ada A pangkat 1 ditambah 2 ditambah 1. Selanjutnya kita kalikan variabel yang kedua yaitu B. Di sini ada B pangkat 1, B pangkat 2, dan juga B pangkat 3. Berarti jika dikalikan hasilnya B tambah pangkat 1 ditambah 2 ditambah 3. Nah, lalu kita jumlahkan, di sini negatif, jadi negatif 40 A pangkat 1 ditambah 2, 3, 3 ditambah 1, 4. Berarti A pangkat 4. B pangkat 1 ditambah 2, 3, 3 ditambah 3, 6. Jadi hasil akhirnya ada negatif 40 A pangkat 4, B pangkat 6. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya, pada perkalian bilangan bulat, berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, dan sifat ini juga berlaku pada perkalian bentuk aljabar. Sifatnya yaitu, nah, sifatnya ada 3. Yang pertama ada sifat komutatif. Sifat komutatif adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Sifat komutatif juga disebut dengan hukum komutatif. Sifat komutatif dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk penjumlahan ada A ditambah B menjadi B ditambah A. Untuk perkalian A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi, operasi hitung yang memenuhi sifat komutatif menghasilkan hasil yang sama, walaupun letak bilangan yang dihitung saling ditukarkan. Untuk sifat yang kedua ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung. Dan apabila pengelompokan ditukarkan, hasilnya tetap sama. Sifat asosiatif juga disebut dengan hukum asosiatif. Sifat asosiatif dapat dirumuskan dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C menjadi dalam kurung A ditambah B tambah C. Atau untuk perkalian A dikali dalam kurung B dikali C menjadi dalam kurung A kali B dikali C. Nah, operasi hitung yang memenuhi
bersifat asosiatif menghasilkan nilai yang sama, walaupun tanda kurung atau pengelompokan ini ditukarkan. Dan sifat yang terakhir ada sifat distributif atau perkalian terhadap penjumlahan. Sifat distributif adalah sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Sifat distributif juga disebut dengan hukum distributif. Sifat distributif dapat dirumuskan sebagai berikut. Ada A dikali dalam kurung B ditambah C menjadi A dikali B ditambah A dikali C. Atau A dikali B dikurang C menjadi A dikali B dikurang A kali C. Gitu. Oke. Untuk yang selanjutnya. Nah, perkalian aljabar ini dibagi menjadi dua. Ada perkalian. Yang pertama ada perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Dirumuskan dengan seperti ini. Nah, K ini yaitu konstanta. Konstanta dilambangkan dengan K. Nah, jadi rumusnya adalah K dikali bentuk aljabar yang dalam kurung ini dikali AX menjadi KAX. Konstanta K dikali bentuk aljabar dalam kurung AX tambah B jadi K kali AX ditambah K kali B. Gitu. Misalnya, sini kakak punya contoh. Yang pertama ada 7 dikali 2X dan 4 dikali 2X ditambah 5. Untuk penyelesaiannya, yang pertama 7 dikali 2X menjadi 14X. Karena di sini tidak memiliki variabel atau konstanta, jadi kita kalikan angkanya saja. Terus yang penyelesaian yang kedua, yang pertama kita kalikan dengan 2x-nya terlebih dahulu, 4 dikali 2x jadi 8x. Lalu 4 dikali plus 5 jadi plus 20. Jadi hasil akhirnya 4 dikali 2x tambah 5 yaitu 8x ditambah 20. Nah, yang kedua ada perkalian antara dua bentuk aljabar. Rumusnya yaitu yang pertama ada ini untuk dua bentuk aljabar. Ada di sini memiliki dua variabel dan di sini juga memiliki dua variabel. Nah, mengikuti perkalian tanda panah ini, untuk yang pertama ada AX ke CX, berarti AX dikali CX. Selanjutnya, tanda panah yang kedua ke belakang berarti AX ke D, berarti AX dikali D. Untuk selanjutnya ini tanda panah yang ketiga di B, B ke CX, berarti B dikali CX. Nah, untuk panah yang terakhir dari B ke D, berarti B kali D. Nah, karena di sini ada dua bentuk yang sama, yaitu X, memiliki variabel X, kita satukan. Nah, di sini yang pertama dulu, AX dikali CX, jadi ACX pangkat 2. Nah, untuk sini AX kali D, jadi ADX. Untuk B kali CX, berarti BCX. Nah, karena hasil dua ini memiliki variabel yang sama, yaitu X, berarti kita bisa jumlahkan. Jadi, hasil dari A dikali D ditambahkan dengan hasil B dikali C. Jadi AB tambah BC dan variabelnya tetap sama, itu X. Lalu kita kalikan B kali D jadi BD, seperti itu. Untuk rumus selanjutnya, di sini memiliki dua variabel dan di sini memiliki 3. Oke, kita langsung kalikan. Di sini mengikuti tanda panah. Yang pertama dari AX ke CX. Nah, berarti AX dikali CX kuadrat. Lalu ada AX dikali DX. Ada AX dikali E. Lalu
Selanjutnya dari B, ada B dikali CX pangkat 2, ditambah B kali DX, ditambah B kali E. Lalu kita kalikan AX dikali CX pangkat 2 menjadi ACX pangkat 3. Lalu ada AX dikali DX menjadi ADX pangkat 2. AX kali E menjadi AEX. B dikali CX pangkat 2 menjadi BCX pangkat 2. Lalu ada B kali DX menjadi BDX. Lalu B dikali E menjadi BE. Nah, karena di sini ada dua pasang yang memiliki variabel yang sama, jadi bisa kita satukan. Di sini ada ADX pangkat 2 dan BCX pangkat 2. Jadi bisa kita tambahkan. Jadi hasil kali dari A dengan D dan juga hasil kali dari B dengan C ditambahkan dan variabelnya tetap X pangkat 2 kita turunkan saja. Lalu yang kedua memiliki variabel yang sama ada AEX dan juga BDX. Berarti hasil kali A dengan E ditambahkan hasil kali B dengan D. Nah, lalu variabelnya kita turunkan X. Nah, dan ini BE kita turunkan. Dan juga ini ACX pangkat 3 juga kita turunkan karena tidak memiliki variabel yang sama dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh perkalian dua suku atau lebih. Di sini yang ada yang pertama. Oke, untuk yang pertama ini kita kalikan yang pertama negatif 2x pangkat 2y dikali 2x y pangkat 2. Jadi negatif dikali positif jadi negatif. Jadi 2 dikali 2 jadi 4. X pangkat 2 dikali X pangkat 1 jadi X pangkat 3. Lalu Y dikali Y pangkat 2 jadi Y pangkat 3. Berarti hasil akhir dari negatif 2X pangkat 2Y dikali 2XY pangkat 2 yaitu negatif 4X pangkat 3 atau 2 tambah 1 dan Y pangkat 1 ditambah 2. Nah, lalu kita kalikan yang negatif 2x pangkat 2y dikalikan dengan 5x yz. Berarti negatif dikali positif negatif. 2 dikali 5, 10. Nah, x pangkat 2 dikali x pangkat 1 jadi x pangkat 2 ditambah 1. Lalu y dikali y jadi y pangkat 1 ditambah 1. Lalu Z. Ini keempat. Ini. Oke, untuk selanjutnya kita kalikan negatif Z dikali 2XY pangkat 2. Jadi negatif kali positif negatif. 2X Y pangkat 2 Z. Ini. Oke. Selanjutnya negatif Z dikali 5X YZ. Jadi negatif dikali negatif negatif. 1 dikali 5, 5. X tidak ada. Y juga. Z. Z pangkat 1 dikali Z pangkat 1 berarti Z. Nah, berarti negatif 5X YZ pangkat 2. Jadi hasil akhirnya negatif 4x 2 tambah 1, 3. Y pangkat 1 ditambah 2, 3. Berarti negatif 4x pangkat 3, Y pangkat 3. Lalu 10x pangkat 2 ditambah 1 jadi X pangkat 3. Y pangkat 1 ditambah 1 jadi Y pangkat 2. Jadi negatif 10x pangkat 3, Y pangkat 2, dan Z. Yaitu Z. Nah, selanjutnya ini ada negatif 2x, Y pangkat 2Z. Nah, dan ada 5x, Y, Z pangkat 2. Nah, seperti itu. Untuk contoh yang kedua.
Yang pertama kita kalikan 2x pangkat 2 dikalikan 3x. Jadi 6x pangkat 3. Lalu ada 2x pangkat 2 dikali negatif 4y. 2 kali 4, 8. X kuadrat tidak ada teman dikalikan. Dan kita kalikan dengan y. Berarti x pangkat 2 dikali y jadi x pangkat 2y. Jadi negatif 8x pangkat 2y. Terus selanjutnya kita kalikan 2x pangkat 2 dikali 5z pangkat 3. Jadi 10x pangkat 2 z pangkat 3. Oke, yang selanjutnya dari negatif 4y pangkat 2 dikali 3x menjadi negatif 12x y pangkat 2. Lalu negatif 4y pangkat 2 dikali negatif 4y. Negatif dikali negatif jadi positif. 4 dikali 4, 16. Y pangkat 2 dikali Y pangkat 1 jadi Y pangkat 3. Jadi hasilnya positif 16Y pangkat 3. Dan terakhir 4Y pangkat 2 dikali 5Z pangkat 3. Jadi negatif 20Y pangkat 2 Z pangkat 3. Seperti itu. Nah, di sini kakak memiliki contoh soal dalam bentuk yang lain. Nah, di sini yang pertama ada 3A dikali 2A negatif dikurang 5B dikurang 2B dikali negatif 3A ditambah 5B. Berarti kita bagi dua terlebih dahulu ya. Pertama kita kalikan yang depannya terlebih dahulu. 3A dikali 2A dikurang 5B. Berarti pertama kita kalikan dulu 3A dikali 2A jadi 6A kuadrat. Lalu kita kalikan 3A dikali negatif 5B menjadi 15AB. Oke. Terus selanjutnya kita kalikan yang belakangnya. Ini 2B, negatif 2B dikali negatif 3A menjadi positif 6AB. Lalu negatif 2B dikali 5B menjadi negatif 10B kuadrat. Nah, karena di sini ada yang memiliki variabel yang sama, jadi kita tinggal tambahkan, ini tetap turun 6A kuadrat. Nah, jadi 6A kuadrat dikurang negatif 15 ditambah 6 jadi negatif 9AB dikurang 10B kuadrat jadi turun. Nah, untuk contoh soal kedua, sama seperti yang atas, jadi kita bagi-bagi jadi 3 untuk yang bawah ini. Yang pertama, negatif 3x dikali 2x lebih dahulu menjadi negatif 6x kuadrat. Untuk selanjutnya ada negatif 3x dikali negatif 3y menjadi positif 9xy. Lalu kita ke bagian yang kedua, negatif 3 dikali 2x kuadrat menjadi negatif 6x kuadrat atau pangkat 2. Lalu negatif 3 kita kalikan negatif 4y kuadrat menjadi positif 12y kuadrat. Lalu kita ke bagian yang ketiga, 2y dikali 3x menjadi 6xy. Lalu 2y dikali negatif 4y jadi negatif 8y kuadrat. Nah, kita lihat apakah ada variabel yang sama di hasil ini. Nah, ternyata ada 3 variabel yang sama. Ada x pangkat 2, ada xy, dan juga y pangkat 2. Jadi kita tinggal jumlahkan ya. Nah, pertama di sini ada negatif 6x pangkat 2 dengan negatif 6x pangkat 2. Berarti negatif 6x pangkat 2 ditambah negatif 6x pangkat 2 menjadi negatif 12x pangkat 2. Lalu 9xy ditambah 6xy menjadi 15xy. Lalu 12y kuadrat atau pangkat 2 dikurangi atau ditambah negatif 8y pangkat 2 menjadi 4y pangkat 2. Seperti itu. Bagaimana penjelasannya? Apakah mudah?
Semoga kalian dapat mengerti ya penjelasan dari kakak. Mungkin cukup sekian materi perkalian aljabar yang dapat kakak sampaikan. Untuk materi selanjutnya, yaitu ada pembagian aljabar, akan disampaikan oleh teman kakak. Tetap semangat ya untuk belajar. Terima kasih. Halo teman-teman, gimana nih? Masih pada semangat kan? Harus dong, kita harus semangat kalau belajar. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya yuk, yaitu mengenai pembagian aljabar. Sebelum kita masuk ke materi pembagian aljabar, kalian sudah harus mengenal aljabar, mengetahui penjumlahan aljabar, perangan aljabar, dan perkalian aljabar. Pastikan kalian sudah memahaminya ya. Nah, apa sih pembagian aljabar itu? Pembagian aljabar adalah operasi pembagian dengan menggunakan elemen aljabar sebagai operan atau objek yang dioperasikan. Pembagian aljabar ini bisa kita selesaikan dengan 3 cara ya. Yang pertama, bisa menggunakan aturan pangkat. Yang kedua, bisa menggunakan FPB. Dan yang ketiga, bisa menggunakan pembagian bersusun. Nah, bentuk soal pembagian aljabar ini biasanya kita kategorikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, pembagian variabel dengan koefisien. Yang kedua, pembagian variabel dengan variabel. Yang ketiga, pembagian aljabar dengan suku tunggal. Dan yang terakhir, pembagian aljabar dengan suku 2 atau lebih, atau biasa yang kita sebut sebagai suku banyak. Oke, sekarang kita masuk ke kategori yang pertama, yaitu pembagian variabel dengan koefisien. Disimak ya, teman-teman. Nah, di sini ada soal, yaitu 8x dibagi 2. Pertama, yang harus kita lakukan adalah mengelompokkan koefisien dengan koefisien. Jadi, kita pisahkan 8 dari x. Nah, 8 ini kita bagikan dengan 2. Jadi, kita buka kurung. Kita tulis 8 dibagi 2, tutup kurung. Kita tulis x ya. X-nya ini sebagai variabel. Jadi, kita pisahkan dulu variabel dengan koefisiennya. Lalu, 8 dibagi 2 kan hasilnya adalah 4 ya. Nah, 4 ini kita kalikan dengan x. Jadinya 4x. Jadi, 8x dibagi 2 hasilnya adalah 4x. Untuk membuktikannya, teman-teman bisa mengalikannya. Sebelumnya sudah belajar kan ya perkalian aljabar. Contoh soal yang kedua yaitu 14y dibagi 7. Sama seperti cara sebelumnya, kita pisahkan dulu variabel dengan koefisiennya. Jadi 14 dibagi 7, tutup kurung, dikali y. Nah, 14 dibagi 7 ini hasilnya kan adalah 2 ya, teman-teman. Nah, 2 ini kita kalikan dengan y. 2 kali y hasilnya adalah 2y. Maka 14y dibagi 7 adalah 2y. Sebelum kita masuk ke cara menggunakan aturan pangkat, kita ulas kembali yuk karena menghitung pangkat pada bilangan bulat. Nah, di sini sudah ada soal yaitu 1 di pangkat 3 dibagi 1 pangkat 2. Tanda ini dibaca pangkat ya, teman-teman. Gimana cara menjawabnya? Nah, kita jabarkan dulu ya. 1 di pangkat 3 itu adalah 1 dikali 1 dikali 1. Satunya sebanyak 3 kali. Dibagi 1 dikali 1. Satunya sebanyak 2 kali. Ini bisa kita coret ya. Jadi, menyisakan 1. Nah, 1 ini kalau kita ubah ke bentuk pangkat, itu setara dengan 1 pangkat 1, karena 1 pangkat 1 adalah 1. Kita ke contoh yang kedua ya. Soalnya adalah min 2 pangkat 2 dibagi min 2 pangkat 1. Sama seperti sebelumnya, kita jabarkan dulu ya. Min 2 pangkat 2 itu min 2-nya sebanyak 2 kali, berarti min 2 kali min 2. Dibagi min 2 pangkat 1.
Nah, min 2 pangkat 1 ini min 2-nya ada 1 kali, itu min 2. Nah, ini bisa kita coret, kita selesaikan. Hasilnya adalah min 2. Nah, dari kedua contoh soal ini bisa kita lihat ya, jika bilangan pokoknya sama, maka kita hanya tinggal mengurangi bilangan pangkatnya. Seperti soal yang pertama, itu 1 pangkat 3 dibagi 1 pangkat 2. Yang kita sebut sebagai bilangan pokok adalah angka 1. Dan bilangan pangkatnya adalah 3 dan 2. Karena bilangan pokoknya sudah sama 1, maka kita tinggal mengurangi bilangan pangkatnya saja, yaitu 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2 itu kan hasilnya adalah 1, maka 1 pangkat 1 adalah 1. Kita lihat juga nih, soal yang kedua, bilangan pokoknya sudah sama ya. Nah, maka kita tinggal mengurangi bilangan pangkatnya saja, yaitu 2 dan 1. Kita kurangi 2 dan 1. 2 dikurangin 1, itu hasilnya adalah 1. Lalu min 2 pangkat 1 menghasilkan min 2. Jadi caranya sama ya. Nah, kita masuk ke aturan pangkat pada aljabar. Dari penjelasan sebelumnya, semoga teman-teman udah ngerti ya tentang perpangkatan. Untuk aturan pangkat pada aljabar, bunyinya untuk A tidak sama dengan 0, dengan A, M, dan N adalah bilangan bulat, maka berlaku. Jadi A ini nilainya bilangan bulat. M dan N juga, tapi A ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Maka berlaku A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Seperti contoh soal sebelumnya, min 2 adalah A, M-nya adalah 2, dan N-nya adalah 1. Selanjutnya kita masuk ke kategori yang kedua, yaitu pembagian variabel dengan variabel. Misalkan X dibagi X, kan sama-sama variabel ya. X dibagi Y, atau X dibagi Z, seperti itu ya. Langsung saja. Nah, di sini sudah kakak pin aturan pangkat tadi. Di sini sudah ada soal dan penyelesaiannya. Coba kita cermati ya. Soalnya yaitu X dibagi X. Nah, koefisiennya berapa nih X-nya? Ya, karena koefisien 1 itu tidak usah ditulis. Jadi ini sama saja seperti 1X dibagi 1X. Oke? Nah, ini 1 dibagi 1 kan, jadi nggak usah ditulis. Nah, lalu X-nya ini kan pangkat 1 dan juga pangkat 1. Nah, kita tinggal kurangin saja. 1 dikurang 1. Nah, 1 dikurang 1 ini adalah 0. Jadi, X pangkat 0. Ya. Nah, semua bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Maka, X dibagi X hasilnya adalah 1. Coba kita lihat contoh yang kedua nih, teman-teman. Bisa di pause dulu nih videonya, kalian bisa kerjain dulu, coba kita samain nanti sama atau enggak. Y pangkat 4 dibagi Y pangkat 2. Nah, bilangan pokoknya itu adalah, ya betul, Y. Nah, ya, karena bilangan pokoknya sudah sama, kita tinggal mengurangi bilangan pangkatnya saja. Bilangan pangkat 4 sama 2 ya, dengan Y pangkat 4 dikurang 2 ya. Nah, 4 dikurang 2 ini 2 kan. Jadi Y pangkat 4 dibagi Y pangkat 2 hasilnya adalah Y pangkat 2. Hebat ya teman-teman yang sudah berhasil mengerjakan soal ini. Nah, kita lanjut. Kategori yang ketiga yaitu pembagian aljabar dengan suku tunggal. Pembagian aljabar dengan suku tunggal ini bisa kita selesaikan dengan dua cara. Yang pertama bisa menggunakan aturan pangkat, dan yang kedua kita bisa menentukannya dengan FPB. Untuk lebih memahaminya, kita langsung ke contoh soalnya. Itu kan 18P pangkat 3 dibagi 6P pangkat 2 sama dengan
Mari kita selesaikan dengan cara yang pertama, yaitu menggunakan aturan pangkat. Dengan menggunakan aturan pangkat ini, kita tulis lagi soalnya. Seperti soal-soal sebelumnya, kita kelompokkan dulu koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Jadi 18 ini kita pisahkan dengan buka kurung dan tutup kurung ya. Kita bagikan 18 dengan 6. 18 dibagi 6 hasilnya adalah 3. Jadi kita tinggal mengurangi pangkatnya saja. 3 dikurangi 2 adalah 1, maka P pangkat 1. P pangkat 1 sama seperti P ya. Hasilnya adalah 3P. Jadi untuk soal 18P pangkat 3 dibagi 6P pangkat 2 adalah 3P. Masih dengan soal yang sama, tapi dengan cara penyelesaian yang berbeda. Yang kedua ini kita menggunakan cara penyelesaian metode FPB. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus mencari FPB dari soal tersebut. Seperti soal yang tadi, berarti kita harus mencari FPB dari 18P pangkat 3 dan 6P pangkat 2. Perhitungannya sama seperti mencari FPB pada bilangan bulat. Bisa kita lihat faktorisasi dari 18P pangkat 3 adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali P pangkat 3. Dan faktorisasi dari 6P pangkat 2 adalah 2 dikali 3 dikali P pangkat 2. Lalu kita tentukan FPB-nya. Nah, kita dapatkan FPB-nya adalah 2 kali 3 kali P pangkat 2. Kita sederhanakan menjadi 6P pangkat 2. Setelah kita dapatkan nilai FPB-nya, langsung saja kita melakukan pembagiannya. Kita tulis lagi soalnya. Benar. Kita kerjakan yang atas dulu ya. Nah, ini 18P pangkat 3 kita bagi dengan FPB yang sudah kita dapatkan tadi, dan juga 6P pangkat 2 kita bagi dengan FPB yang sudah kita dapatkan juga. Nah, ini penyelesaiannya ya. 18P pangkat 3 dibagi 6P pangkat 2, kita kelompokkan 18-nya dengan 6. P pangkat 3-nya kita bagikan dengan P pangkat 2. Kita dapatkan 3P ya. Dan sama seperti 18 dibagi 6, 6 juga kita kelompokkan. 6 dibagi 6 hasilnya adalah 1. P pangkat 2 dibagi P pangkat 2, pangkatnya kita kurangi, 2 dikurang 2 adalah 0, maka 3P dibagi 1 adalah 3P. Selanjutnya, kategori yang terakhir yaitu pembagian dengan bagian aljabar dengan suku 2 atau lebih. Bisa kita selesaikan dengan menggunakan pembagian bersusun. Langsung masuk saja ke contoh soal. Berapakah hasil bagi 2x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 15 oleh x plus 5. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kurung baginya dulu. Lalu kita masukkan angka yang akan dibagi di dalamnya dan angka pembaginya kita taruh luar. Kita melakukan pembagian pada pembagian bersusun pada bilangan bulat biasanya. Sekarang kita cermati bagaimana menyelesaikan soal ini sehingga menghasilkan jawaban yang tertera di layar ini. Sekarang kita melakukan pembagian, yaitu 2x kuadrat yang ini kita bagi dengan x yang ada di sebelah sini ya. Lalu 2x kuadrat ini dibagi dengan x, hasilnya adalah 2x ya. X-nya kita kurangi pangkatnya jadi menghasilkan 2x. Lalu 2x ini kita kali kembali dengan pembaginya, yaitu x plus 5. 2x dikali x menghasilkan 2x kuadrat. Kita tulis di sini. Lalu 2x dikali positif 5 hasilnya adalah positif 10x. Kita tulis di sebelah sini. Nah, kita kurangi sekarang. Kita kurangi 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat, hasilnya adalah 0.
Lalu kita pindah nih ke sebelahnya, yaitu 7x dikurang positif 10x. Jadi 7x dikurang 10x. Hasilnya adalah minus, yaitu minus 3x. Lalu negatif 15 ini kita kurangi dengan 0, hasilnya adalah negatif 15. Maka negatif 15-nya turun ke sebelah min 3x. Sama seperti yang langkah sebelumnya, kita lakukan juga min 3x ini kita bagi dengan x yang ada di sini. Hasilnya adalah min 3 ya. Nah, min 3 ini kita kali dengan pembaginya, yaitu x plus 5. Min 3 dikali x, min 3x, kita taruh sini. Lalu min 3-nya kita kalikan juga dengan positif 5, menghasilkan negatif 15. Kita taruh di sebelah min 3x yang ini ya, kita taruh sebelah sini. Lalu kita kurangi min 3x dikurangi min 3x adalah 0, min 15 dikurang min 15 juga 0. Karena bersisa 0, maka hasilnya adalah yang ada di atas ini ya. Sama kan seperti kalian melakukan pembagian bersusun pada bilangan-bilangan seperti waktu kan ketika SD ya. Jadi hasil bagi dari 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 15 oleh x plus 5 adalah 2x min 3. Nah, misalkan dari teman-teman semua ada yang nanya nih, Kak, apakah pembagian aljabar itu selalu bersisa 0? Nah, jawabannya adalah tidak. Jadi pembagian aljabar itu juga mempunyai sisa ya, bisa mempunyai sisa, tidak hanya bersisa 0. Gimana sih pengerjaannya? Langsung aja kita ke contoh soal yang kedua pada metode pembagian susun. Oke, tetap semangat ya. Kakak bacakan terlebih dahulu ya. Tentukan hasil bagi dari 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 4 oleh x plus 3. Nah, ini dia penyelesaiannya. Sekarang kita coba pahamin. Pertama kita bikin dulu kurung baginya, lalu kita input nilai dari yang akan dibagi di dalam dan pembaginya kita taruh luar. 2x kuadrat dibagi dengan x. Ya, betul. Hasilnya adalah 2x. Lalu 2x ini kita kali kembali dengan x plus 3, maka hasilnya adalah 2x kuadrat ditambah 6x ya. Nah, lalu dari sini kita tarik garis, kita kurangi 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat, hasilnya adalah 0. 3x dikurang positif 6x, hasilnya adalah negatif 3x. Dan min 4 dikurang 0, hasilnya adalah min 4. Kita lakukan hal yang sama, kita bagi dengan pembaginya x. Jadi min 3x dibagi x, hasilnya adalah min 3. Kita kali kembali dengan pembaginya. Min 3 dikali x dulu ya. Min 3 dikali x, hasilnya adalah min 3x. Kita taruh sini. Dan min 3 dikali positif 3, hasilnya adalah min 9. Kita taruh di sebelah sini ya. Sekarang kita kurangi min 3x dikurang min 3x hasilnya 0, lalu min 4 dikurang min 9 ya, hasilnya adalah 5. 0 ditambah 5 hasilnya adalah 5, maka hasil baginya bersisa 5. Jadi 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 4 oleh x 3, hasilnya adalah 2x min 3 dengan sisanya adalah 5. Untuk penjelasan mengenai pembagian aljabar sudah sampai sini. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai pemfaktoran aljabar.